Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden yang kedua, yaitu fungsi eksponen natural. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang fungsi logaritma natural atau ln, nah sekarang fungsi eksponen natural. Nah, fungsi eksponen natural itu didotasikan dengan ini, yaitu exp atau sama dengan E, boleh juga dibacanya dengan eksponen. Nah, fungsi eksponen natural merupakan inverse dari fungsi logaritma natural atau inverse dari ln, di mana didefinisikan sebagai berikut, bahwa X sama dengan eksponen dari Y, jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Jadi, jika Y sama dengan ln X, maka X ini sama dengan eksponen dari Y, saling berkebalikan. Jika X sama dengan eksponen dari Y, maka Y ini merupakan ln dari X. Notasi dari X sama dengan exp dalam kurung Y ini boleh juga dituliskan seperti ini. Jadi yang ini, baris pertama ini sama saja dengan baris kedua, yang membedakan itu hanyalah penulisan notasi ini. Jadi catatannya adalah kalau melihat notasi seperti ini, itu sama artinya dengan E pangkat Y, di mana E itu adalah eksponen. Nah, E itu merupakan suatu bilangan real positif yang unik, sedemikian sehingga ln E itu nilainya sama dengan 1. Jadi ln dari eksponen itu sama dengan 1. Dan E itu nilainya diestimasi sekitar 2,718 dan seterusnya. Ini ada digit berikutnya yang kalau kita gunakan software matematika, ini masih ada kelanjutannya. Nah, untuk diketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa grafik dari fungsi ln adalah seperti ini ya. Jadi yang berwarna biru ini adalah grafik dari kurva Y sama dengan ln X, di mana grafik dari ln X ini memotong subu X pada X sama dengan 1, yang artinya ln 1 itu bernilai sama dengan 0 karena melalui titik 1,0. X-nya 1, maka Y-nya 0, sehingga ln 1 sama dengan 0. Kemudian ini adalah grafik dari fungsi eksponen dari X atau Y sama dengan E pangkat X. Nah, grafik ini merupakan inverse dari ini. Kalau kita melihat grafik dari fungsi ini, grafik dari fungsi Y sama dengan E pangkat X ini, itu melalui titik 0,1. Ini kan titik 0,1 ya, X-nya bernilai 0, 1 ini adalah milik Y. Artinya pada X sama dengan 0, nilai Y-nya 1. Dengan demikian, Y sama dengan, dengan demikian E pangkat 0 itu sama dengan 1, karena X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 1. Ya, sesuai dengan konsep dalam matematika bahwa apapun objek dipangkatkan 0 itu nilainya selalu sama dengan 1. Begitu juga di sini E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan E pangkat X. Di mana ingat E itu E saja ya, entah E pangkat 1 atau E pangkat 2, pokoknya nilai E-nya sendiri adalah 2,718 dan seterusnya. Dan karakter dari E ini itu sama seperti Pi yang nilainya adalah 3,14 dan seterusnya. Biasanya kan kita menyingkat Pi sama dengan 3,14 ya. Padahal desimalnya bukan hanya 14 itu saja, tapi ada kelanjutannya lagi. Jadi E itu merupakan sebenarnya suatu konstanta. Oke, berikut adalah sifat dari fungsi eksponen natural. Tadi kan kita punya nilai X sama dengan eksponen pangkat Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Jadi jika X sama dengan E pangkat Y, maka nilai Y-nya ini sama dengan ln X. Sehingga kita punyain bahwa E pangkat ln X itu sama dengan X itu sendiri. Eksponen pangkat ln X sama dengan X ini saja, contohnya. Eksponen pangkat ln 2 nilainya sama dengan 2. Tapi dengan syarat di sini X-nya itu harus bilangan positif. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa yang dilonkan itu haruslah bilangan yang lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian di sini ln dari eksponen pangkat Y itu sama dengan Y ini sendiri. Contohnya ln dari E pangkat negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, kalau di sini yang eksponen dari pangkat sesuatu bilangannya itu boleh sembarang bilangan real, boleh negatif, boleh positif. Nah, jika E pangkat bilangan negatif, ya tetap saja bilangannya pasti positif. Misal, E pangkat negatif 3, itu sama artinya dengan 1 per E pangkat 3. E pangkat 3, di mana E-nya itu kan tadi 2,7 ya, 2,7 dipangkatkan 3 sekitar
9 kurang dikit. Nah, 1 dibagi 9 kurang sedikit, tetap aja bilangan positif bagi bilangan positif kan positif ya. Maka ya bilangan yang dilonkan di sini tetap saja positif. Jadi tidak masalah Y di sini bilangan negatif atau positif. Sifat berikutnya dari fungsi eksponen natural adalah ini, E pangkat A kali E pangkat B. Nah, ini sama seperti sifat yang seperti biasanya, sejauh bilangan pokoknya sama, kemudian dia bilangan berpangkat, kemudian dia dikalikan, maka tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat. Nah, pangkatnya dijumlahkan. Kemudian jika E pangkat A dibagi E pangkat B, maka disederhanakan pangkatnya dikurang, yaitu A dikurang B. Contohnya E pangkat 2 kali E pangkat 3 sama dengan E pangkat 5. Karena pangkatnya ditambahkan, E pangkat 2 bagi E pangkat 3 sama dengan E pangkat 2 dikurang 3 atau sama dengan E pangkat 1, negatif 1. Oke, berikutnya kita lihat turunan dari fungsi eksponen natural. Aturannya adalah sebagai berikut. Jika kita punya Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya adalah tetap dirinya sendiri. Begitu juga jika Y sama dengan K kali E pangkat X, di mana K sembarang bilangan real, maka turunannya adalah K kali E pangkat X. Dan ini sungguh unik dalam artian bahwa kalau kita amati, fungsi dalam matematika yang turunannya sama dengan dirinya sendiri itu hanya fungsi eksponen ini saja. Tapi dengan syarat pangkat dari eksponennya ini itu adalah suatu bentuk linear dan hanya identitas saja, yaitu X saja. Jadi turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X itu sendiri, turunan dari KE pangkat X tetap KE pangkat X. Contohnya, kalau kita punya negatif 2E pangkat X, maka turunannya adalah ya tetap saja itu negatif 2E pangkat X. Begitu juga turunan dari 3/2E pangkat X itu adalah 3/2E pangkat X itu juga. Nah, kita lihat untuk bentuk yang lebih rumit. Kita punya Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Nah, kita mau menemukan turunannya. Ini kan tidak lagi sederhana ya, karena yang pangkat dari eksponen ini tidak X, melainkan X kuadrat. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan ini kita bisa gunakan aturan rantai, yaitu kita mulai dengan memisalkan X kuadrat ini sebagai U. Jadi U sama dengan X kuadrat. Kemudian temukan turunan U terhadap X, di mana turunan U terhadap X kita notasikan dengan du dx. Dan turunan dari X kuadrat itu kita ketahui adalah 2X. Ya. Dengan demikian du dx-nya sama dengan 2X. Nah, tadi kan kita punya Y-nya sama dengan E pangkat X kuadrat. Kita memisalkan X kuadrat dengan U. Berarti Y sama dengan E pangkat X kuadrat bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan E pangkat U. Dan turunan dari Y terhadap U, ini kan variabel tidak bebasnya Y, variabel bebasnya U. Maka turunan ini kita tuliskan dy du. Kalau yang ini variabel tak bebasnya U, variabel bebasnya X, maka turunan U terhadap X, du dx. Di sini dy du sama dengan, nah turunan dari eksponen pangkat U terhadap variabel U ya tetap saja ada bentuk itu sendiri ya, yaitu E pangkat U. Oke, dengan demikian yang kita mau cari kan Y aksen ya. Y aksen itu sama dengan dy dx. Nah, dengan aturan rantai yang pernah kita pelajari waktu kalkulus 1, dy dx itu sama dengan dy du kali du dx. Dimana du-nya kan nanti sama-sama ada di pembilang dan penyebut bisa hilang ya. Makanya boleh dikalikan seperti ini dengan menggunakan aturan rantai. Nah, dy du-nya tadi kita punya ini, yaitu E pangkat U. Sedangkan du dx-nya itu kita punyain ini, yaitu 2x. Jadi dy dx-nya sama dengan E pangkat U kali 2x. Nah, di permasalahan kita tadi kan tidak ada U, adanya x. Di mana U ini sama dengan x kuadrat. Jadi gantilah U di sini dengan x kuadrat. Dengan demikian turunan Y terhadap x adalah E pangkat x kuadrat dikali 2x. Ini dia. Oke, sebenarnya cara cepatnya adalah kalau kita punya case seperti ini, E kali E pangkat sesuatu apapun fungsi di atas ini, maka turunannya adalah tetap dirinya sendiri, kemudian lanjut kali dengan turunan dari pangkatnya. Nah, tetap dirinya sendiri dalam hal ini kan tetap E pangkat X kuadrat ya. Nah, inilah dia. Kemudian turunan dari X kuadrat apa? Yaitu 2X. Ini dia. Nah, begitu cara cepatnya. Contoh berikutnya, misalnya kita punya Y sama dengan E pangkat 2X kuadrat dikurang X.
kita mau temukan turunannya. Kalau dengan cara cepat tadi, maka turunan dari ini adalah tetap dirinya sendiri dulu, tuliskan, yaitu E pangkat 2X kuadrat dikurang X, kemudian dikali dengan turunan dari pangkatnya ini. Turunan dari 2X kuadrat adalah 4X kan ya, dikurang turunan dari X saja adalah 1 ya kan ya, X pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja. Turunan dari negatif X adalah negatif 1. Udah, jadi turunan dari ini adalah ini kalau dengan cara cepat. Atau boleh juga dengan cara yang seperti ini. Oke, dengan memanfaatkan aturan rantai. Berikutnya antiderivatif dari fungsi eksponen natural. Nah, aturan antiderivatif dari eksponen natural adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi turunan dari E pangkat X adalah tetap dirinya sendiri, maka begitu juga aturan dari fungsi antiderivatif atau integral dari fungsi eksponen natural ini, yaitu integral dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X tambah C. Tetap dirinya sendiri ya, hanya tambah C saja. Integral dari KE pangkat X terhadap variabel X adalah KE pangkat X itu sendiri tambah C, di mana K dan C itu adalah sembarang bilangan real. Kemudian integral dari E pangkat U terhadap variabel U itu sendiri ya, analog dengan bentuk pertama, yaitu E pangkat U tambah C. Contoh, integral dari 2E pangkat X terhadap variabel X. 2 ini boleh dong kita keluarkan jadi sama dengan 2 kali integral dari E pangkat X. Integral dari E pangkat X adalah tetap E pangkat X kan ya. Jadi integral dari 2E pangkat X adalah tetap dirinya sendiri atau gunakan aturan kedua ini, yaitu 2E pangkat X tambah C. Integral dari negatif setengah E pangkat X adalah tetap ini, yaitu negatif setengah E pangkat X, kemudian ditambah C. Contohnya kita lihat kalau lebih rumit, integral dari E pangkat negatif 4X terhadap variabel X. Nah, untuk case ini mau tidak mau kita harus memisalkan, yaitu dengan memanfaatkan aturan substitusi. Kita misalkan negatif 4X ini sebagai U, ini dia, jadi U sama dengan negatif 4X. Kemudian diferensialkan masing-masing ruas, begitu kan ya dengan aturan substitusi. Udah banyak sekali contoh yang kita bahas. Turunan U terhadap variabel U itu sendiri adalah DU itu saja. Kemudian turunan dari negatif 4X terhadap X adalah negatif 4 kali DX. Negatif 4 DX ya, karena turunan dari negatif 4X kan adalah negatif 4. Kemudian DX. Jadi kita punya DU sama dengan negatif 4 DX. Nah, yang kita mau adalah DX, karena nanti kita mau mengganti notasi DX di sini. Nah, DX itu sama dengan DU ini dibagi negatif 4, karena kali negatif 4 di kanan pindah ke kiri jadi DU per negatif 4. Jadi DU per negatif 4 sama dengan DX, atau DX sama dengan DU per negatif 4. Dengan demikian, integral dari E pangkat negatif 4X terhadap variabel X sama dengan integral dari E pangkat. Nah, negatif 4X itu tadi kan kita notasikan dengan U. Jadi ini E pangkat U dikali yang DX ini kita gantilah dengan DU per negatif 4. Nah, yaitu sama dengan integral dari, nah ya ini hanya masalah perubahan penulisan saja, 1 per negatif 4 kali E pangkat U terhadap variabel U. Nah, karena di sini U dan yang diintegralkan juga terhadap U, maka integral dari ini, integral tak tentunya adalah tetap dirinya sendiri, yaitu negatif 1 per 4 E pangkat U tambah C. Nah, masalahnya kan di persoalan kita tadi tidak ada U, melainkan X. Ganti U ini dengan negatif 4X. Jadi 1 per negatif 4 E pangkat, U-nya ganti dengan negatif 4X, kemudian tambah C. Nah, inilah yang merupakan hasil integral tak tentu dari ini. Atau antiderivatif dari E pangkat negatif 4X adalah ini. Oke, contoh berikutnya. Integral dari X E pangkat negatif 3X kuadrat terhadap variabel X. Nah, dalam hal ini kita misalkan negatif 3X kuadrat ini sebagai U. Jadi U sama dengan negatif 3X kuadrat, sehingga kalau kita diferensialkan masing-masing ruas, diferensial dari U adalah DU, diferensial dari negatif 3X kuadrat adalah negatif 6X dikali DX. Yang kita butuhkan DX saja, berarti kali negatif 6X di kanan pindah ke kiri jadi DU per negatif 6X ini ya. Jadi DX sama dengan DU per negatif 6X. Nah, berikutnya tadi ini adalah soal utama kita ya.
X-nya biarkan tetap, dikali E pangkat negatif 3X kuadrat ini kan tadi kita misalkan dengan U. Jadi ganti E negatif 3X kuadrat ini dengan U. Kemudian yang DX ini tadi kita peroleh DU per negatif 6X. Jadi ini DU per negatif 6X. Ini untuk menggantikan DX ini. Ini panahnya salah, harusnya dari sini ya. Nah, berikutnya perhatikan. Yang ini kalau kita DU biarkan sendiri kan ya biasanya, sehingga per negatif 6X ini kita pindahkan ke depan jadi begini. 1 per negatif 6X dikali XE pangkat U DU. Ada X di pembilang, ada X pula di penyebut, dicoret atau habis dibagi ya. 1. Sehingga yang dari sini kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 6E pangkat U terhadap U. Nah, karena ini sudah bentuk sederhana dari eksponen dan jadi integralkan terhadap U, maka integral dari ini adalah tetap saja negatif 1 per 6E pangkat U. Tinggal tambah C-nya saja. Nah, karena tadi di fungsi kita adalah adanya X, maka kembalikan U ini dengan bentuk negatif 3X kuadrat. Jadi bentuk ini menjadi 1 per negatif 6E pangkat. U-nya ganti jadi negatif 3X kuadrat, kemudian tambah C-nya tetap. Dengan demikian, inilah yang menjadi antiderivatif dari XE pangkat negatif 3X kuadrat terhadap variabel X. Oke, nah sekian untuk fungsi transenden yang dalam kategori fungsi eksponen natural ya.